Pernah nggak kamu merasa kewalahan dan overthinking pada hal-hal yang berada di luar kendali? Nah, mungkin kamu bisa belajar bagaimana solusinya dari Stoikisme. Filosofi kuno dari Yunani ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kontrol, seperti pikiran dan respon kita, bukan pada hal-hal eksternal yang sering bikin kita stres. Mulai dari Marcus Aurelius sampai Theodore Roosevelt, tokoh-tokoh besar dunia telah membuktikan bagaimana Stoikisme membantu mereka menghadapi tantangan hidup. Di era digital penuh notifikasi seperti sekarang, pelajaran ini jadi makin relevan. Bayangkan kalau setiap hari yang kamu jalani ibaratnya seperti hari terakhir dalam hidup kamu. Apakah ada yang berbeda dari caramu menghabiskan waktu, berinteraksi dengan orang yang kamu cintai, atau menjalani pekerjaan sehari-hari? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Lives of the Stoics, karya Ryan Holiday dan Stephen Hansel. Apa arti dari sebuah kehidupan? Kebanyakan dari kita mungkin saja bergumul dengan pertanyaan itu di satu titik dalam hidup, dan sayangnya tidak ada jawaban yang mudah. Pencarian kita soal makna hidup seringkali dipersulit dengan fakta di mana kita memiliki begitu banyak jawaban yang bertolak belakang. Sebagai contoh, ketika kamu bertanya kepada seseorang apa makna dalam hidup, tentunya mereka punya berbagai jawaban yang berbeda, dibentuk dari pengalaman hidup, kepercayaan yang mereka anut, dan sebagainya. Mungkin saja kita bisa belajar makna hidup dari para filsuf Stoik. Saya telah merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu Stoikisme? Stoikisme lahir di Athena pada awal abad ketiga sebelum Masehi, tapi baru populer ketika dijalankan oleh berbagai tokoh Yunani kuno seperti Epictetus, Cato, Seneca, dan Marcus Aurelius. Filosofi Stoikisme menekankan kalau kebaikan seperti kebahagiaan dan penilaian diri itu berdasarkan pada perilaku seorang, daripada hanya sekedar kata-kata. Kita tidak bisa mengontrol dan bergantung pada situasi di luar diri, tapi hanya pada diri kita dan respon yang kita berikan. Kuncinya bagaimana kita bisa melihat tantangan dalam hidup lalu mengubahnya menjadi hal yang positif, mengontrol hal yang bisa kita kontrol dan menerima hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau mengutip perkataan dari seorang filsuf Yunani kuno bernama Epictetus, dalam hidup, tugas utama kita adalah membagi dan menentukan sesuatu ke dalam 2 kategori. Sesuatu yang sifatnya di luar diri yang tidak bisa kamu kendalikan, tapi pilihan yang saya buat itulah yang bisa saya kendalikan. Di mana saya bisa menemukan hal baik atau buruk? Ada di dalam diri saya pada pilihan yang saya buat. Menariknya, banyak filsuf yang menjalankan Stoikisme tidak pernah menulis apapun untuk diterbitkan. Cato tentu saja tidak. Marcus Aurelius tidak pernah bermaksud menulis buku soal meditation yang dinikmati banyak orang sekarang, tapi hanya bagi dirinya sendiri. Surat dari Seneca dan pemikiran Epictetus berasal dari catatan yang dibuat oleh muridnya. Jadi, melalui contoh perilaku, kita belajar bagaimana filosofi Stoikisme dijalankan dalam dunia nyata. Menariknya, Stoikisme tidak hanya dijalankan oleh para filsuf, tapi juga oleh banyak orang dari berbagai profesi yang berbeda, misalnya raja, presiden, seniman, penulis, dan bahkan pengusaha. Contohnya, Marcus Aurelius merupakan kaisar dari kerajaan yang paling kuat dalam sejarah dunia. Toussaint Louverture, mantan budak yang menantang kaisar dengan memimpin revolusi Haiti, membaca dan sangat terpengaruh oleh karya-karya Epictetus. Theodore Roosevelt setelah masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat berakhir, menghabiskan waktu 8 bulan menjelajahi di hutan Amazon yang tidak dikenal. Dan dari 8 buku yang dibawa dalam perjalanan, 2 diantaranya adalah Meditation karya Marcus Aurelius dan 1 lagi karya Epictetus. Kedua, bagaimana Stoikisme melihat dunia modern. Saat ini kita hidup di dalam era digital yang penuh distraksi. Entah pesan yang selalu muncul di inbox kamu, notifikasi media sosial, dan sebagainya. Alhasil, kita jadi sulit fokus. Gangguan ini juga menghambat kita untuk melihat dengan jelas, menghalangi kita untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Tentunya para filsuf Yunani kuno tidak pernah membayangkan kalau generasi di masa depan akan mengalami hal ini.
Tapi meskipun begitu, petuah mereka masih sangat relevan. Kenapa? Karena mereka tahu betapa pentingnya untuk bisa menahan diri pada dua hal yang bisa merusak kita, yaitu godaan dan distraksi. Ada salah satu tips dari Marcus Aurelius soal distraksi. Cobalah untuk menjalani setiap hari seakan-akan itu adalah hari terakhir kita di dunia. Mungkin ini terdengar begitu klise dan sederhana, tapi ketika kamu mempraktekannya, kamu mungkin kaget. Jika kita pikir kita hanya punya 24 jam sehari untuk hidup, maka kita mungkin saja bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan memberikan yang terbaik untuk mengerjakan tugas yang ada. Kita mungkin jadi lebih peduli atas hubungan sosial yang kita miliki hingga sekarang. Kita mungkin saja berpikir ulang atas dampak apa yang kita berikan pada dunia. Alhasil, cara kita menjalani hidup pun berubah. Apakah kamu menghabiskan waktu luang hanya dengan bermalas-malasan, atau kamu mengerjakan laporan yang selama ini kamu tunda? Apakah kita membiarkan hal kecil membuat kita kesal seharian, atau kita menerima hal tersebut lalu move on? Karena setiap detik begitu berharga, perhatian kita fokus pada hal yang benar-benar penting. Ketiga, apakah overthinking bisa membantu? Apakah kamu suka menghabiskan waktu untuk overthinking dan cemas tentang suatu hal? Kita merasa apabila kita memikirkan hal itu terus-menerus, maka hal ini bisa membantu kita. Tapi apakah benar? Mungkin saja kita cemas karena kita takut hasilnya seperti apa, dan kita merasa tidak berdaya jika kita tidak mengulang skenario itu berulang kali di kepala kita. Tapi sayangnya, kamu mungkin sadar kalau cemas itu tidak membantu sama sekali. Faktanya, hal ini bisa membuat fokus kita jadi terpecah dan frustasi. Alhasil, bukan cuma energi kita yang habis, tapi juga waktu dan kebahagiaan. Ketika kita mulai berdamai dengan kenyataan kalau ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita bisa membebaskan diri kita dari jeratan rasa cemas. Nah, pada akhirnya, hal ini yang bisa membantu kita untuk fokus. Ingat, dari sekian banyak hal dalam hidup, tentunya ada banyak sekali hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan itu nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang pasti selalu bisa kamu kendalikan, yaitu pikiranmu, bagaimana kamu merespon situasi, dan bagaimana kamu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, lain kali apabila kamu terjebak dalam kemacetan, kamu tiba-tiba di PHK, ingat, kamu selalu punya pilihan. Kamu jadi bisa fokus pada hal yang bisa kamu kontrol dan belajar untuk berdamai pada hal yang tidak bisa kamu kontrol. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.